Tentara Hizbullah kembali mengirimkan drone kepada kendaraan tentara Zionis Israel. Sebuah drone diterbangkan oleh tentara Hizbullah di Lebanon. Diketahui dari rekaman drone bahwa tentara Hizbullah membidik kendaraan milik tentara Israel. Penyerangan drone ke kendaraan Israel ini terjadi di kota selatan Penjapil. Sebuah pesawat tanpa awak atau drone milik Israel ditembak jatuh di langit Lebanon. Drone milik Israel hancur usai ditembak jatuh oleh pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Drone hancur dan terbakar usai terkena pertahanan udara. Meski gencatan senjata di Lebanon diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Israel terus menggempur wilayah Lebanon Selatan. Sementara itu pemirsa, sebuah rekaman video menunjukkan bagian dari puing-puing drone atau pesawat tak berawak. Drone tersebut diduga ditembak jatuh di atas langit kota Burj El Shamali, Lebanon Selatan. Hingga kini belum diketahui adanya korban jiwa atau luka-luka akibat insiden tersebut. Tidak hanya di Lebanon, 1.000 masjid dan 3 gereja hancur akibat serangan militer Israel di Gaza. Tempat ibadah seharusnya tidak boleh menjadi sasaran karena dilindungi hukum humaniter internasional. Perusakan patung Yesus di Lebanon menyoroti dampak konflik terhadap simbol keagamaan. Di Gaza, serangan Israel juga dilaporkan berdampak pada tempat ibadah. Sebanyak 1.000 masjid dilaporkan hancur akibat serangan tentara Israel selama perang melawan Hamas di Gaza. Tak hanya itu, 3 gereja juga turut rusak dalam konflik yang terus berlangsung sampai hari ini. Tempat ibadah seharusnya tidak boleh menjadi sasaran karena dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Pemirsa, Uni Emirat Arab menjadi tuan rumah edisi kedua Tobe Al-Farah yang digelar di Deir Al-Balah, Gaza, Palestina. Pernikahan massal ini diselenggarakan di bawah inisiatif kemanusiaan sebagai upaya mendukung rakyat Palestina. Uni Emirat Arab menjadi tuan rumah edisi kedua Tobe Al-Farah di Deir Al-Balah, Gaza, Palestina. Tobe Al-Farah adalah pernikahan massal yang diselenggarakan di bawah inisiatif kemanusiaan sebagai upaya untuk mendukung rakyat Palestina. Pengantin baru berjalan menuju panggung disambut oleh tepuk tangan dan sorak-sorai meriah dari ratusan keluarga dan teman yang berkumpul. شاركتنا وجودنا اليوم في العرس الجماعي كان هذا الشيء بثابت حلم لنا احنا انا وخطيبي احنا الاثنين من ذوي الاعاقه البصريه فكان بالنسبه لنا قبولنا في الفارس الشهم هو حلم كبير لنا وهيسر لنا كثير في حياتنا الزوجيه القادمه يعني ان شاء الله. Pasangan mempelai mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa dan menyerukan agar inisiatif serupa terus berlanjut. Ihab Abu Zaid, kepala panitia penyelenggara, mengatakan sekitar 6.000 pasangan pendaftar untuk mengikuti upacara massal tersebut dan sekitar 300 pasangan akhirnya terpilih. Pihak penyelenggara mengatakan acara tersebut mempertemukan sekitar 20.000 peserta dari seluruh jalur Gaza. Bahan bakar orisinil buatan Indonesia yang berbahan baku jerami mulai dilirik untuk menjadi pengganti PPM. Informasi usai jeda, tetaplah di Sunda Sore.
Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dievakuasi dari acara makan malam di Hotel Washington Hilton, Amerika Serikat. Dentuman dan suara tembakan terdengar di lokasi. Peristiwa mengejutkan terjadi saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadiri acara makan malam bertajuk White House Correspondents' Dinner di Hotel Washington Hilton. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dan Ibu Negara Melania Trump juga hadir di lokasi. Sejumlah tamu menyebut mendengar dentuman keras. Para tamu pun panik hingga berjongkok di bawah meja. Tamu juga mengaku melihat seseorang tersungkur dan tampak membawa benda seperti senapan. Trump dan sejumlah pejabat Amerika Serikat lainnya kemudian dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Pelaku penembakan teridentifikasi bernama Cole Thomas Allen, merupakan seorang guru berusia 31 tahun dari California. Thomas ditangkap oleh petugas Gedung Putih. Motif pelaku masih diselidiki. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut dirinya dan seluruh yang hadir pada acara makan malam selamat. Seorang pria bersenjata yang menerobos pos pemeriksaan keamanan juga telah dilumpuhkan. That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. And this was an event dedicated to freedom of speech that was supposed to bring together members of both parties with members of the press. And in a certain way it did, because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons. And he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's in great shape. Pemirsa, kemarin Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Islamabad, Pakistan, tempat berlangsungnya pembicaraan dengan Amerika Serikat. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim utusan khusus Steve Witkoff dan penasehatnya Jared Kushner ke Pakistan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Islamabad, Pakistan. Namun kunjungan Araghchi dilaporkan tidak akan menyepakati perdamaian dengan Amerika Serikat. Kantor berita Iran Tasnim menyebut Araghchi tidak akan bertemu dengan delegasi Amerika Serikat di Pakistan. Dalam agenda kunjungan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Iran tidak disebutkan agenda pembicaraan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Bagei mengatakan Araghchi akan melakukan pertemuan dengan pejabat tinggi Pakistan guna membahas upaya mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat. Selain Pakistan, Araghchi juga melakukan lawatan ke Oman dan Rusia. Sementara juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim utusan khusus Steve Witkoff dan penasihatnya Jared Kushner ke Pakistan pada Sabtu untuk terlibat dalam pembicaraan dengan Iran.
the president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person, and so the president is, as I've said many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting. Sebelumnya, pembicaraan damai tahap pertama Amerika Serikat dan Iran diadakan di Islamabad pada 11 dan 12 April 2026 menyusul gencatan senjata yang dimediasi Pakistan pada tanggal 8 April. Namun, pembicaraan tersebut berakhir tanpa kesepakatan. Sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk pembicaraan damai tahap kedua.